Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darti Asriani dengan NIM 431421018, Program Studi Pendidikan Biologi dari kelas B Universitas Negeri Gorontalo. Baik, tujuan pembuatan video ini yakni untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Ilyas H. Husain SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sistem pendidikan. Nah, pada perkembangan sistem pendidikan ini terdapat dua bagian, yang pertama yakni inovasi pendidikan dan yang kedua yaitu sistem pendidikan nasional. Pengertian. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama yaitu inovasi pendidikan. Sebelum saya menjelaskan, pasti sebagian dari teman-teman belum mengetahui seperti apa sih inovasi itu. Inovasi secara etimologi berasal dari kata Latin innovation, yang berarti pembaruan atau perubahan. Kata kerjanya innovo, yang artinya memperbaharui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil intervensi atau penemuan baru atau discovery, atau baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Tujuan. Nah, tadi kan sudah kita ketahui pengertian dari inovasi pendidikan itu seperti apa. Adapun tujuan dari inovasi pendidikan yakni yang pertama, mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan. Dan yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif. Dari uraian materi di samping, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pembaharuan atau inovasi pendidikan yang dilaksanakan tertuju pada upaya mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik, dalam arti meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan pelayanan pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan pembangunan. Strategi dalam penguasaan iptek melalui pendidikan dan kebudayaan. Adapun strategi dalam penguasaan iptek melalui pendidikan dan kebudayaan, yakni kemajuan teknologi hanya mungkin dicapai melalui kemajuan dalam ilmu pengetahuan, karena teknologi merupakan produk aplikatif dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemajuan iptek tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya critical mass sumber daya manusia berkualitas. Nah, maksud dari penjelasan tersebut, dari berbagai pengalaman empirik, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang antara lain dicirikan dengan penguasaan teknologi. Membangun profesionalisme dan keunggulan. Selanjutnya, membangun profesionalisme dan keunggulan. Program pendidikan yang cukup menjanjikan untuk mewujudkan keterkaitan dan kesepadan dan sekaligus untuk membangun keunggulan dan profesional, yaitu program COOP. Nah, melalui program COOP ini, anak didik dilatih untuk menghayati kehidupan di dunia industri, dididik untuk memelihara dan meningkatkan etos kerja dan produktivitas, serta mengembangkan profesionalisme. Menyikapi perkembangan iptek. Kemudian yang terakhir yaitu menyikapi perkembangan iptek. Pada perkembangan iptek ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang ketiga, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang keempat, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan. Dan yang kelima, menegakkan Sistem pendidikan nasional. Baik, kita masuk pada sub materi kedua, yakni sistem pendidikan nasional. Definisi. Perlu kita ketahui bersama bahwa
Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksanaan pendidikan atau guru. Nah, jadi sistem pendidikan nasional ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Fungsi dan tujuan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, fungsi dan tujuan ini agar dapat meningkatkan mutu serta mengembangkan kemampuan dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Prinsip penyelenggaraannya. Adapun prinsip penyelenggaraan dari PowerPoint di samping, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan pakem atau prinsip-prinsip sebagai acuan dalam penyelenggaraannya. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan pada masing-masing jenjang pendidikan dapat berjalan dengan baik dan benar-benar dapat mencapai tujuan bangsa dalam bidang pendidikan dan bidang lain yang dipengaruhi. Jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Kemudian ada pula jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Jenjang pendidikan ini diawali dari jenjang pendidikan dasar yang memberikan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan berupa prasyarat untuk mengikuti pendidikan menengah yang diselenggarakan di SLTA. Pendidikan menengah berfungsi memperluas pendidikan dasar dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara geografis, demografis, historis, dan kultural berciri khas. Dan Strategi pendidikan nasional. yang selanjutnya yaitu strategi pendidikan nasional. Strategi pendidikan nasional ini memiliki beberapa bagian yang seperti terdapat pada slide PowerPoint di samping. Langsung saja, strategi dan program pendidikan ini perlu diiringi dengan sistem dan metode yang cocok, yaitu yang mampu membangkitkan vitalitas murni sebagai manusia merdeka, mandiri, berprestasi, aktif dan kreatif serta produktif, agar setiap murid mampu memilih arah hidupnya sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk itu, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.